Al-Sakal, orang yang mewajibkan diri untuk berdoa, untuk bersekutu, berjumpa muka dengan muka, dikatakan di sini taumit, akan selalu makan denganku, senantiasa makan denganku, terus menerus, tidak henti-hentinya menikmati kebaikanku. Doa orang benar besar kuasanya. Sebelum beraktivitas, saudara menghadap dulu, mengucap syukur, memuji Dia, menyembah Dia. Al-Sakal, menggedor tahta sorga. Shalom, selamat pagi. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita persiapkan hidup kita untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan di ibadah pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan di pagi yang indah ini Bapa. Engkau melayakkan kami untuk datang ke dalam hadirat-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari Engkau pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau urapi ya Tuhan setiap kami yang terlibat di dalam pelayanan pagi hari ini. Mari Bapa, Engkau berkarya di dalamnya dan nyatakan kuasa-Mu agar kami melihat lebih lagi ya Tuhan kemuliaan-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami siap memulai ibadah kami hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Yesus. Ya lama nasya katakan Yesus, Engkau baik Tuhan. Ya lama nara-nara-naramu, kinana-nana-nana, kiaramu, kiara-ramana-ramana-ramu, Setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Katakan setiap hari, setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus.
Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku setiap hari. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Panggil Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Ajar kami Tuhan untuk lebih mengasihi Engkau. Ajar kami Bapa untuk lebih mencintai Engkau. Biarlah hidup kami terus berbuah Tuhan di dalam Engkau. Biarlah hidup kami semelekat kepada Engkau Tuhan, dan semakin berpaut akan Engkau. Hari ini izinkan kami Tuhan mengalami jamahan-Mu dan melekatkan hidup kami lebih lagi di dalam Engkau, agar kami dapat menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Karena kami percaya di dalamnya ada kemerdekaan yang akan kami peroleh Bapa. Nyatakan kasih-Mu Jesus, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami panggil nama-Mu Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Ini seruan
Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib Jesus. Yesus baik, katakan dia baik. Iya, Yesus baik. Amin, dia baik. Dia Yesus, Dia sangat baik. Dia baik. Tuhan, saya katakan Yesus baik. Iya, Yesus baik. Dia baik bagi saudara dan saya. Dia Yesus baik. Dia Yesus baik. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang tidak pernah ingkar janji. Tuhan, Katakan dia baik, Jesus. Iya, Yesus baik. Iya, Yesus baik. Iya, Yesus baik. Dia baik buat saya. Dia baik. Iya, Yesus baik, sangat baik Tuhan. Iya, Yesus, Engkau teramat baik Tuhan. Iya, Yesus baik. Dia baik buat, katakan dia baik. Iya, Yesus baik, Engkau baik Tuhan. Amin, Jesus. Ya dalam manusia katakan ya Allah. Iya, Yesus baik. Dia baik buat. Sedang kita semua bangkit berdiri, katakan dia baik. Iya, Yesus baik, Engkau baik. Iya, Yesus baik. Iya, Yesus baik. Dia baik buat saya. Dia baik buat saya. Dia baik buat saya. Beri kemuliaan bagi Tuhan, Kau akan baik. Beri kemuliaan bagi Dia, Allah yang dahsyat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kita siap untuk menerimanya dan membuka hati selebar-lebarnya bagi firman-Nya bekerja. Kita percaya firman-Nya akan memberi kebebasan di dalam kehidupan kita, yang akan menuntun kita di setiap langkah hidup kita. Terima kasih Jesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kemenangan adalah janji-Mu bagi setiap kami. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku.
dalam hidupku. Yesus, tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikan. Ku takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Kami mengucap syukur Bapa. Saat pagi hari ini, mari Engkau memberkati kami. Lindungi setiap kami dari segala macam wabah penyakit ini Tuhan. Mari Bapa, urapi area tempat ini, terlebih area di hati kami. Kami mau belajar untuk tetap setia. Kami mau belajar untuk tetap taat di dalam hal keimanan kami. Di tengah badai wabah ini, iman kami tidak akan pernah luntur. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya rindu untuk membagikan sebuah kebenaran firman tentang perjumpaan dan duduk sehidangan di meja raja. Kalau kita mau mengalami yang namanya duduk sehidangan di meja raja, tentunya hal yang pertama adalah kita harus mengalami yang namanya perjumpaan secara pribadi. Sebab itu, saudara sekalian, di saat-saat ini memang untuk kita menikmati hidangan raja, saudara harus banyak bayar harga dalam arti bagaimana caranya kita ingin bertemu dengan raja itu. Saudara, kalau kita lihat di dalam sebuah kebenaran firman ada sebuah tokoh
cucu daripada Saul, kasih karunia yang diberikan Daud kepada Mephiboset ini adalah dia menikmati sehidangan di meja raja, artinya bersama-sama dengan Daud sepanjang hidupnya, dikatakan dalam kebenaran firman itu. Nah, saudara yang terkasih, tentunya ada hal yang harus kita pelajari. Ada hal yang harus kita mengetahui kenapa Daud memanggil atau mencari cucu daripada Saul ini untuk apa? Dikembalikan daripada harta milik kakeknya, karena ada sebuah perjanjian dari ayahnya, perjanjian yang permanen. Saudara yang terkasih, kita lihat di dalam sebuah kebenaran firman ini adalah 2 Samuel 9 ayat yang ke-6. Mari kita buka, kita lihat apa sih yang Tuhan mau di dalam tema kita di pagi hari ini. 2 Samuel 9 ayat ke-6, 7, 8, ya, dan ayat yang ke-9. Ayat 8 saja, oke. Terus. 2 Samuel 9 ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset, jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Ya, saudara lihat, ayat ini berkata bagaimana Daud mencari. Pada waktu dia panggil itu semua, ya, dia panggil semua abdi-abdinya, dan dia berkata, masih adakah orang keturunan daripada Saul? Dan ada seorang berkata, masih ada satu orang yang dibawa oleh Zipa, pembantunya. Ayat ini pernah saya bagikan, tapi ada sebuah pewahyuan baru yang saya mau bagikan untuk kita membandingkan di dalam perjanjian baru. Nah, saudara lihat, di dalam 2 Samuel 9 ayat yang 6 ini dikatakan sujud. Ya. 2 Samuel 9 ayat 6 ini, saudara perhatikan, dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud, ia sujud dan menyembah. Kata sujud ini dalam bahasa Ibraninya menggedor-gedor, ya, mewajibkan diri, ya, melekatkan padanya. Nah, kata sujud dan menyembah yaitu ya, saukau. Bahasa Ibraninya, bahasa aslinya saukau. Artinya sujud menyembah atau mewajibkan diri untuk sembahyang atau berdoa. Saudara kalau mau menikmati makanan raja, kalau saudara mau menikmati kasih karunia, perkenanan, ya, mendapatkan rahmatnya, mendapatkan berkat, pertolongan, kesembuhan, mukjizat, maka saudara mewajibkan diri. Bahasa aslinya mewajibkan diri untuk melekatkan diri saudara. Jadi kalau saudara mau melihat pertolongan Tuhan, tidak ada jalan lain. Situasi keadaan ini sudah tidak bisa menentu. Saya selalu berkata untuk mengingatkan jemaat untuk membangun manusia roh saudara. Karena
jauh-jauh hari kita sudah dinyatakan, kita sudah diberi pelajaran 2 tahun dengan wabah ini. Sekali lagi bukan itu saja yang saya membagikan, tapi saya ingin membangkitkan manusia roh saudara di tengah padang gurun. Kalau padang gurun di hadapan mereka panas terik. Tetapi sekarang adalah kita dihadapkan oleh kuda merah, kuda hitam, dan kuda hijau kuning. Secara serempak. Dan kita seolah-olah berada di padang gurun yang kering kerontang, yang tidak punya pengharapan. Tetapi ada satu hal yang saudara akan menikmati adalah pertolongan, kasih kemurahan daripada Tuhan kita. Sama seperti Mephiboset ini ketika dia ingin mendapatkan kasih daripada Raja Daud untuk duduk sehidangan, maka paling pertama dia harus mengalami namanya pertemuan. Pertemuan atau perjumpaan muka dengan muka. Tidak akan bisa di-stop situasi dengan keadaan. Menjelang Yesus datang kedua kali, saudara dikasih tahu bahwa dengan 3 kuda ini melesat kuat, ini tanda sebelum masa antikris masuk. Ya, penganiayaan dulu, tetapi sebelum ini berjalan terus. Bahkan kuda ini lari begitu kencang, tidak bisa ditahan. Alkitab mencatat tidak ada yang menahan lari kencangnya kuda ini. Jadi, saudara, saya mau katakan, tetap saudara jaga diri, tapi saya mau bilang, hanya perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, itu yang bisa menolong kita, itu yang bisa kita menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Apapun yang terjadi, kalau saudara mengalami perjumpaan secara pribadi, al-sakal, ya, dengan mewajibkan diri saya untuk ketemu Tuhan. Ada wadah-wadah kita di pagi hari Selasa, Jumat, ada wadah-wadah kita setiap Kamis kita naikkan pujian penyembahan, dan setiap minggu saudara yang tidak bisa hadir, saudara bisa ngikutin media kita. Di situ saudara pertajam di dalam manusia roh saudara. Supaya apa? Saudara menikmati kebaikan di padang gurun. Amin ya. Nah, saudara lihat, kata menggedor-gedor ini artinya di manakala saudara menggedor. Ada kalanya saudara datang duduk sendiri, masuk di kamar, saudara berdoa, mengetok pintu, maka Tuhan membukakan. Ketika saudara mencari, saudara mendapatkan, saudara menemukan. Tetapi bagus sekali kata sujud menyembah ini dalam konteks yang lebih tajam lagi. Menggedor itu artinya dengan nada bukan lagi ketukan, tetapi nada yang lebih keras. Jadi ada harga yang harus saudara mau melihat kemurahan Tuhan. Ada harga yang harus saudara untuk menikmati makanan-makanan raja. Kalau kita lihat raja di dunia seperti Daud, itu mesti melewati penggawa, mesti melewati daripada abdi-abdinya, ya, laskar-laskarnya, prajurit-prajuritnya. Tetapi sungguh sangat hebat sekali adalah Mephiboset ini bisa dipanggil melewati penghalang-penghalang itu. Pintu 1, pintu 2, pintu ketiga. Kenapa? Karena kasih kemurahan. Ayat ini berkata, aku akan menunjukkan kasihku. Saudara mau ketemu Tuhan, hanya kasihnya, kemurahannya, saudara bisa berjumpa secara pribadi. Kalau di dalam perjanjian lama harus melalui imam, harus melalui pintu kemah, harus melalui yang namanya ruang kudus, baru kelihatan ruang mau kudus. Tetapi saudara hari-hari ini, saudara bisa berjumpa secara pribadi. Tetapi fasilitas itu seharusnya, fasilitas yang sudah saudara berikan, dengan fasilitas Roh Kudus yang saudara juga sudah diberikan, perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan sudah diberikan, tapi banyak orang tidak menggunakan fasilitas ini.
Makanya tidak heran dia tidak bisa atau belum menemukan makanan-makanan spesial dari makanan raja. Diberkati, tetapi tidak signifikan. Makan sih makan, tetapi tidak menikmati makanan raja. Berkat sih diberkati, tetapi berkat anak sulung itu tidak kita nikmati sesungguhnya. Sebab itu pastikan al-sakau. Wajibkan dirimu untuk ketemu Tuhan. Perjumpaan secara pribadi dengan ekstra lebih daripada doa pada umumnya. Karena situasinya, saudara lihat, ini saya kasih contoh. Menghadapi varian-varian baru, tentunya ada vaksin yang namanya sampai booster, sampai vaksin ketiga. Untuk apa? Untuk menghambat laju daripada penyakit ini. Menghadapi penyakit ini ada kerja ekstra untuk antibodi. Supaya menghambat daripada pergerakan COVID ini pada setiap tubuh manusia. Sekarang pergerakan setan itu dahsyat. Tetapi kita pakai pola lama. Vaksin 1 sudah nggak bisa lagi. Mesti vaksin 2, vaksin 3. Saudara dengan ekstra cara kerja untuk menikmati kebaikan Tuhan, saudara pakai gaya cara lama saudara berdoa, gak bisa lagi. Saudara nggak bisa lagi tolong bukakan pintu. Atau saudara diam pakai remote control, buka pintu langsung terbuka sendiri. Ada yang seperti gitu, boleh. Bukan enggak boleh pintu rumah pakai remote control. Tapi sekarang menghadap Tuhan, bukan langsung pakai cara, apa ya, dengan cara kayak minum kopi 3 in 1 itu sekali seduh langsung kita minum kopi. Enggak bisa begitu. Harus ada ekstra alnya itu harus ada. Ada harga. Kata menggedor ini usaha yang keras. Jadi kalau hari-hari ini saudara belum menikmati berkat, kemurahan, kasihnya, atau di dalam pengertian 2 Samuel ini berkat makanan raja, maka saudara harus melakukan yang lebih lagi. Bukan saudara tidak menikmati, pasti cuman ada kata alnya. Artinya ekstra. Nah, saudara lihat, menunjukkan kasihku di ayat yang ke-7, saudara lihat, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu. Poin pertamanya, ya, dari ayat 7. Ya, dari 1 Samuel 9 ayat 7. Sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu. Ada kepastian. Jadi kalau kita masuk di dalam hadirat, kalau kita masuk di dalam al-sakau ini, ya, mewajibkan diri untuk sembahyang, untuk menyembah, untuk datang kepada Dia berdoa, maka aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu. Saudara lihat, menunjukkan itu ausau, bahasa Ibrani artinya aku akan melakukan. Aku akan membalas, sungguh-sungguh melaksanakan dari pihak Allah. Aku akan sungguh-sungguh melaksanakan. Aku akan menepati, ya, ausau ini. Aku akan melakukan perbuatan-perbuatan ajaibku. Asalkan engkau al-sakau. Asalkan di hari Selasa engkau al-sakau. Engkau datang mewajibkan diri untuk datang untuk berdoa. Mungkin saudara tidak bisa punya paket, saudara bisa datang melihat berdoa. Teknik saudara berdoa bagaimana? Kalau saudara tidak bisa bangun pagi, bangun kesiangan, saudara tidak al-sakau. Malam saudara capek, saudara tidur, kapan saudara al-sakau?
kapan saudara datang untuk berjumpa secara pribadi kepada dia. Saudara mau menikmati, setiap pribadi kita mau menikmati kebaikan Tuhan. Maka Tuhan juga menuntut, hai Mephiboset, lakukan. Jadi masing-masing pribadi tergantung, saudara mau lihat sukses bagaimana. Saudara ingin buka cabang, saudara ingin memajukan usaha saudara, saudara ingin melihat anak-anak saudara berhasil, pelayanan saudara berhasil, masing-masing punya naluri bisnis, masing-masing punya naluri untuk maju. Tetapi naluri saudara terbatas. Kemampuan saudara terbatas. Yang bisa menembus itu di padang gurun, saudara lihat, semua tidak bisa masuk di tanah perjanjian. Karena apa? Pertama sudah letih, kedua ngomel, menggerutu, karena tidak kuat dengan keadaan. Dan inilah padang gurun sesungguhnya. Kalau dulu umat Tuhan menghadapi, saudara pun juga menghadapi padang gurun, tetapi padang gurun yang berbeda. Bagaimana cara saudara menghadapi? Kalau saudara mau melihat kebaikan Tuhan, maka ada harga. Apa harganya? Ya, Al-Sakau. Saudara lihat, kata menunjukkan ini artinya aku akan sungguh-sungguh melaksanakan. Dari pihak Allah dia mengatakan, aku sungguh-sungguh akan melaksanakan. Apa yang engkau minta, aku sungguh-sungguh. Cuma kan kadang-kadang kita ini kan turun naik. Kadang-kadang 1 minggu setiap hari berdoa. Kadang-kadang 1 minggu 1 kali berdoa. Kadang-kadang 2 minggu 1 kali berdoa. Saya bilang tergantung saudara. Kapan saudara gedor, di situ akan pintu dibukakan. Jadi masing-masing punya tanggung jawab sendiri karena masing-masing akan mendapatkan haknya. Jadi nggak bisa kita dituntut untuk kewajiban, tetapi saudara yang menerima hak. Nggak bisa begitu juga dong. Ya, saudara minta titip untuk orang lain berdoa, tetapi saudara sendiri tidak mau berdoa. Ya, ketoklah, aku bukakan. Barang siapa yang mengetok. Ya, bukan 1 orang dalam 1 keluarga yang mengetok, tetapi 1 keluarga ada 5 anak, minimalnya 5-5-nya bersepakatlah untuk berdoa. Amin. Nah, saudara lihat di ayat yang ke-7 ini. Poin kedua, aku akan mengembalikan kepadamu segala, bukan setengah, segala ladang Saul nenekmu. Artinya, Daud dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang sudah dijanjikan oleh sahabatnya, bapaknya daripada Mephiboset ini, ya, Yonatan, itu ada ikatan janji. Jadi ikatan janji yang tidak dipatahkan oleh situasi dan keadaan. Kalau engkau mati, perhatikan anak-anakku Daud. Ya, kalau Daud mati, maka dikatakan Yonatan, perhatikan keturunanku. Ini ada ikatan turun-temurun. Yesus mengikat saudara dengan darahnya. Jadi ikatan itu bukan lagi perkataan, tetapi ikatan darah. Suatu kala nanti saya ingin bagikan perjanjian garam antara kita dengan Tuhan. Dan Allah tidak akan tidak menepati, dia pasti menepati. Kalau ini perjanjian antara sahabat. Ya, saudara lihat, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, orang yang menghargai apa yang sudah diikat dengan janji setia. Jadi janji setia ini dia lakukan, Daud ini kepada Yonatan ini dia lakukan. Tidak luntur kesetiaannya. Saya mau tanya, apakah kau tetap setia untuk berdoa? Kalau kau semua setia, maka dia juga lebih setia. Dia tidak pernah tidak setia, dia tetap setia sekalipun kita tidak setia. Ya, dan Tuhan minta supaya kita perhatikan janji setia kita. Nah,
janji setia ini, saudara lihat, aku akan kembalikan ladang nenekmu, artinya keturunan daripada Yonatan ini, daripada Saul ini menikmati berkat kakeknya, berkat orang tuanya. Saudara, banyak orang tuanya bekerja, tapi cucunya tidak menikmati. Tidak sampai di cucu, anaknya tidak menikmati, habis digerogoti belalang. Saudara perhatikan, saya ingin bagikan lebih dalam di dalam sebuah kebenaran firman Yesaya 61 ayat 7. Mari kita buka Yesaya 61 ayat 7. Ini penting sekali. Nanti kita kembali dalam 2 Samuel. Yesaya 61 ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Ayat ini lebih tajam. Aku akan gantikan bagimu orang yang sudah mengalami penghinaan. Anda dihina, Anda dicaci maki, bahkan ayat ini berkata sebagai ganti ludah. Berapa banyak orang lain mungkin merendahkanmu. Tapi saya mau katakan, ayat ini berkata bahwa kalau kita dipermalukan, kalau kita dianggap cemar, kalau kita dihina, dan saudara bertahan di dalam al-sakau, bukan marah, bukan emosi, bukan membalas, tetapi semakin engkau dihina, semakin engkau direndahkan, semakin engkau dirugikan, engkau al-sakau, engkau akan mendapatkan 2 kali lipat. Mephiboset ini, karena perjanjian daripada Yonatan, sekalipun Saul ingin membunuh kakeknya, membunuh Daud, tetapi ada ikatan janji setia. Sekalipun Daud itu dibunuh, dikejar sampai 3 kali, mesti lari. Dan dia sabar, dia enggak membalas. Ada kesempatan untuk membunuh, tapi dia tidak lakukan. Jangankan dibunuh, seringkali kalau kita diomongin orang, kita terganggu hati kita. Bahkan kita membalas. Saya mau saudara al-sakau, saudara duduk merenungkan firman, saudara duduk masuk di dalam sakau, berdoa, sembahyang, dan kau sabar, menikmati proses, kau dapat 2 kali sebagai ganti. Tetapi ini akan hilang kalau engkau membalas. Ini penting pengajaran. Saya mau apapun keadaan COVID ini, mau berapapun, kita tetap berdoa supaya turun, supaya bangsa ini dipulihkan. Tetapi kalau ini terjadi, ekonomi saudara tetap diberkati. Anak-anak saudara tetap diberkati, keluarga saudara tetap diberkati, asalkan di dalam proses terkadang kita diizinkan dengan situasi keadaan ekonomi ini goncang, tetapi terkadang di orang-orang terdekat kita merusak hati kita. Maka saya mau katakan, kenapa kita mesti terganggu? Saudara baca ayat ini baik-baik. Semakin engkau diludah orang, kata ayat ini, aku akan gantikan warisan 2 kali lipat. Tolong perhatikan ayat ini, lakukan. Saya mau jemaat saya diberkati. Tapi kalau saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tetapi kalau saudara tidak jaga hati baik-baik, saudara akan kehilangan perkenanan Tuhan. Saudara kehilangan kasih karunia Tuhan. Nah,
Di ayat selanjutnya dikatakan, sukacita orang yang dipermalukan akan ditinggikan. Sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Coba lihat, sukacita abadi. Ini keturunan kita juga akan menikmati sukacita abadi. Bukan sekedar kita, bukan sekedar saudara-saudara, bukan sekedar keluarga, orang tua, tetapi anak-anak akan menikmati yang namanya sukacita abadi. Seharusnya Mephiboset itu, ya, kalau kita lihat ayat selanjutnya dia kehilangan, tapi saya nggak bahas itu. Tetapi dia sudah diberikan sukacita abadi. Diperbaiki hubungannya, ya, baik Daud dan Mephiboset. Saudara sedang diperbaiki hubungan saudara dengan Tuhan. Sekalipun saudara buat salah, buat dosa, tetapi dia tetap mengikat perjanjian. Dia memberikan sukacita abadi itu. Ya, nah di ayat selanjutnya dikatakan ayat 8. Ya, Yesaya 61 ayat 8. Ayat 8. Dari Yesaya 61 demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Dalam terjemahan lainnya, saudara, ayat ini sangat memberkati sekali, ya. Ayat yang ke-8, karena aku Tuhan mencintai keadilan, ya. Aku ini setia. Aku akan mengaruniakan berkat sebagai ganjaran kepada umatku atas penderitaan mereka dan membuat perjanjian yang kekal dengan mereka. Ayat ini berkata Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Tuhan gak suka kejujuran. Saudara, dalam hal apa saya tidak jujur? Saudara yang bisa cek sendiri. Allah mencintai hukum. Aturan-aturan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana dosa, mana tidak dosa. Mana yang baik, mana yang buruk. Dan dia membenci perampasan. Apa yang bukan milikmu, engkau ambil, Tuhan benci. Dan kecurangan. Saudara mengerti apa arti kecurangan. Kalau itu kita lakukan, maka Tuhan katakan, apapun upahmu, engkau berterima dari apa yang kau lakukan. Jangan heran, engkau susah bisa menembus sampai di meja raja. Karena 3 poin ini, kita selalu kalah di sini. Kita selalu menjaga perasaan kita. Kita selalu melihat dari segi ekonomis kita. Tapi tahu sekali saudara, mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Aku akan lakukan, aku akan berikan makanan raja sehidangan dengan aku. Tapi aku enggak mau ada perampasan. Tapi aku enggak mau, ya, masih ada dosa lagi. Aku enggak mau masih hidup di dalam kecurangan. Saudara, terkadang jawaban itu sulit kita menikmati. Sulit kita melihat dengan realita kehidupan kita. Karena kita kalah di sini. Tapi saya mau pastikan, jemaat Tuhan, engkau belajar. Jangan mengambil apa yang bagianmu. Jangan engkau mengambil apa yang bukan bagianmu. Apa bagian orang lain, apa bagian Tuhan, jangan engkau coba-coba. Karena engkau tidak akan melihat makanan sehidangan di meja raja.
Saudara yang terkasih, ayat 9. Ayat 9. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa. Keturunanmu. Terus? Dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Anak cucumu. Terus? Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui. Semua orang lihat keturunanmu, anakmu, cucumu. Terus? Bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Saudara, maukah melihat keturunanmu diberkati Tuhan? Maukah kita melihat orang lain melihat saudara diberkati Tuhan? Jangan buat kecurangan. Ngerti hukum-hukum Tuhan. Jangan lakukan. Engkau mengambil yang bukan menjadi milikmu. Jangan engkau lakukan. Saudara, saya mau katakan dalam ayat ini. Keturunanmu adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Anakmu adalah anak yang diberkati. Oleh karena ikat janji daripada Mephiboset ini, daripada Yonatan ini, Mephiboset menikmati, dia menembus segala penghalang-penghalang. Kasih Daud diberikan totality kepada Mephiboset. Kasih Yesus diberikan totality kepada saudara dan saya. Dia berikan itu penuh 100%. Yang menghambat kita karena kita nggak ngerti hukum Tuhan. Yang menghambat kita adalah itu dia. 3 poin tadi. Dan yang menghambat kita juga karena kita tidak menggedor al-sakau. Itu yang menurunkan daripada anak-anak cucu kita diberkati. Karena kita juga malas. Karena kita juga tidak mau masuk dalam hadirat Tuhan. Berikan waktumu buat Tuhan yang lebih. Karena peperangan kita sekarang bukan peperangan zaman dulu. Peperangan sekarang kita ini peperangan yang berbeda. Ya. Nah, saudara lihat. Kita kembali kepada 2 Samuel 9 ayat 7. Saudara perhatikan di ayat yang poin ketiga. Ya. Dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ya. Dikatakan di dalam ayat ini akan tetap. Coba lihat. Orang yang al-sakau, orang yang mewajibkan diri untuk berdoa, untuk bersekutu, berjumpa muka dengan muka, dikatakan di sini taumid. Akan selalu makan denganku, senantiasa makan denganku, terus menerus, tidak henti-hentinya menikmati kebaikanku. Hebat sekali doa ini. Betul kata Yakobus, doa orang benar besar kuasanya. Betul. Saudara berdoa buat diri saudara, buat anak-anak saudara, buat keluarga saudara, itu besar kuasanya. Jadi kalau mau masuk dalam studi, mau masuk minta pekerjaan, berdoa. Saya mau katakan jangan pernah memulai apapun saudara mulai, saudara promosi lebih dahulu, itu kesalahan. Banyak anak Tuhan buat kesalahan. Engkau datang dulu sama seperti kemah suci, tetapi sekarang kita tidak berhadapan dengan kemah suci. Dia beri itu apa? Domba yang jantan, yang gemuk, untuk disembelih, dikorbankan. Bukan domba yang sisa-sisa, bukan domba yang kecil, tapi domba yang besar, yang dewasa, yang tambun. Segala sesuatu umat Tuhan kalau memulai segala sesuatu, maka dia berikan korban. Kalau saudara melakukan segala sesuatu, jangan coba-coba saudara tidak diberkati. Didoakan dulu. Allah itu cemburu. Dia mau segala sesuatu bagi kita.
untuk menikmati perjumpaan ini. Artinya sebelum menikmati makanan raja, maka perjumpaan dari muka dengan muka antara Mephiboset dan Daud itu dulu sebelum sehidangan. Saudara menikmati mulai dari hari Minggu ini, pastikan dirimu kalau doa pagi itu cukup menentukan. Cukup menentukan. Karena apa? Sebelum beraktivitas, saudara menghadap dulu, mengucap syukur, memuji dia, menyembah dia. Al-Sakau, menggedor tahta sorga. Baru kau diberkati. Coba lakukan itu, pasti berbeda. Kita ini sudah sering lakukan. Segala sesuatu operasional di sini. Ya, kita minta kepada Tuhan, gedor setiap pagi. Rutin. Capek apapun, kami selalu bangun jam 4, jam 5. Secapek apapun. Pulang pelayanan sampai jam 12, sampai jam 1, tetap bangun jam 5. Makanya kami latih jemaat-jemaat sekarang. Dalam 1 minggu 2 kali untuk Zoom. Dilatih. Memang manusia daging ini harus dirobek. Supaya apa? Manusia roh bangkit. Ya, dari perhatikan. Akan tetapi taumit selalu senantiasa terus menerus tidak henti-hentinya itu mengalir kayak ikannya Petrus. Waktu Petrus itu sepanjang malam, coba lihat, sepanjang malam enggak dapat ikan. Tapi begitu perjumpaan secara pribadi di perahu yang kecil dengan Yesus, maka ikan itu datang sendiri ke jala Petrus. Bisa bedakan? Kalau saudara memperhatikan dengan Petrus, logikamu, mindsetmu, hikmatmu, kepintaranmu, modalmu, kecakapanmu, manajemenmu, akuntingmu, apalagi. Petrus itu enggak kurang-kurang, dia ulung, nelayan ulung, punya karyawan, ya, punya jala, punya perahu, itu orang kaya. Zaman dulu punya perahu orang kaya, tapi sepanjang malam enggak dapat ikan. Tetapi dirombak caranya, perjumpaan secara pribadi di pinggir pantai dan dilanjutkan perjumpaan pribadi di perahu. Saudara mengalami perjumpaan pribadi dilanjutkan dalam hadirat. Ikan masuk. Lihat hasilnya. Ikan datang sendiri. Tidak perlu cari-cari ikan, tapi ikan datang sendiri. Tidak perlu kejar-kejar berkat, tapi berkat datang sendiri. Haleluya. Amin. Nah, mari kita lihat, kalau Daud ingat akan janjinya, dia memberikan dan mengembalikan hak Mephiboset, apalagi bapakmu. Kalau manusia saja punya ikat janji, dan dia mengembalikan 100%. Apa yang dimiliki kakeknya Saul, dikembalikan 100%. Apalagi bapamu di sorga. Apa yang pernah hilang daripadamu? Selama 3 tahun ini masuk tahun ketiga, dengan situasi keadaan ekonomi yang porak-poranda, apa yang terhilang? Jangan bimbang, jangan ragu, masuk di dalam hadiratnya, wajibkan dirimu untuk minta kemurahan Tuhan. Kalau Daud mengembalikan itu, Yonatan sudah mati, tapi tetap diingat. Yesus sudah ada di sorga. Sekarang Roh Kudus ada di hati. Dia tetap ingat. Kalau dulu dia menyembuhkan orang buta, dulu dia membangkitkan orang mati, dulu dia memberkati 5.000 orang, sekarang juga sama. Dia memberkati saudara. Haleluya. Dia menyembuhkan saudara. Nah, saudara perhatikan, dia Tuhan yang totality. Kata totality adalah dia memberi dengan sepenuh hati. Maka ayat ini berkata ada sebuah peristiwa di Bethesda. Ya. Penggenapan atau penguat daripada 2 Samuel, peristiwa Daud dan Mephiboset di dalam perjanjian lama diperkuat.
dengan peristiwa di Bethesda. Ya. Apa Bethesda nih? Tolong saudara buka dalam kitab Yohanes 5 ayat 6 sampai 8. Yohanes 5 ayat 6 sampai 8, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Coba ayat 5. Ayat 5, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Sudah 38 tahun lamanya sakit. Ada pesan profetik bahwa di kolam Bethesda ini, kalau malaikat turun dan mereka fokus kepada air kolam itu. Fokus. Karena apa? Karena semua ingin sembuh. Semua ingin dijawab. Semua ingin diberkati. Yang buta, yang lumpuh, ya, yang sakit apapun, semua ingin berebut. Begitu malaikat turun dan goncangannya sesaat, dan mereka berlomba-lomba. Siapa yang masuk di situ, siapa yang menyentuh, dia sembuh. Yang repotnya itu barisan ketiga, keempat, atau ke-10. Bagaimana cara menyentuh? Orang saling desak-desakan. Saudara lihat, keadaan sekarang orang sudah saling sikut menyikut. Siapa kuat dia menang. Sudah nggak peduli lagi, yang penting bagaimana anak istri saya hidup. Bagaimana anak istri saya bisa makan. Untuk merebut suatu berkat. Beda dengan Mephiboset. Itu kemurahan Tuhan. Dia menembus penghalang-penghalang. Dia bisa langsung masuk. Karena apa? Karena al-sakau. Tetapi bagaimana sekarang keadaan orang-orang yang seperti sakit ini? 38 tahun, banyak orang Kristen juga sakit rohaninya, sakit imannya, sakit kepercayaannya, ekonominya juga sakit, kehidupannya juga sakit. Mereka berjuang untuk merebut mukjizat. Tapi sayangnya, seringkali keduluan orang. Karena orang yang pagi-pagi juga menggoncang untuk menyentuh goncangan-goncangan di pagi hari. Dan kita dapat sisa-sisa. Saudara lihat. Banyak orang ingin menikmati, saya mau bilang, aduh. Kepintaranmu, saya mau bilang. Di dalam masa-masa ini, tidak akan signifikan. Percayalah. Sama seperti ini. Goncangan. Malaikat turun. Coba lihat. 38 tahun. Berkali-kali saya nggak tahu. Ayat ini tidak menceritakan. Dalam sekali goncangan berapa hari, berapa minggu, atau berapa tahun satu kali. Atau 2 kali. Tidak diceritakan. Tetapi tidak diceritakan artinya mereka menunggu. Setiap hari menunggu. 38 tahun menunggu. Saudara berapa hari, berapa jam saudara tunggu jawaban? 10 menit kah, 5 menit saudara nggak tahan. 1 jam kita lakukan setiap hari. Bahkan pernah 4 jam. Kita berseru, kita al-sakau. Pernah 12 jam. Kita tunggu. Dan banyak orang, bukan hanya di kota ini saja, tapi di kota-kota lain sedang menunggu, sedang berebut. Bahkan di bangsa-bangsa yang lain sedang berebut. Saudara, kata al ini artinya mendobrak. Spirit itu harus didobrak. Kenyamananmu itu harus didobrak. Ya, kemalasanmu harus didobrak. Gedor surga. Lakukan itu. Rohanimu itu harus digedor.
Kalau memang rasa sudah, aduh Tuhan capek, kedor dia. Karena apa? Karena ada hati nurani. Saya percaya. Saudara lihat, saya harus bangkit. Saudara langsung bangkit, berdoa. Dan orang buta ini, orang lumpuh ini, apa yang dikatakan? Dan dia tidak bisa melakukan. Dan dia tidak bisa menikmati. Karena apa? Saat dia lumpuh, di jalan, kadang dia disenggol. Banyak orang hatimu itu disenggol. Banyak orang pikiranmu itu disenggol. Sehingga apa? Jadi lumpuh. Banyak orang hati, pikiran disenggol. Jadi lumpuh. Mengerikan. Dan apa yang terjadi dengan ayat ini? Daud tidak menyembuhkan Mephiboset dari ketimpangannya. Daud diberikan, dikembalikan. Itu perbedaannya. Daud dikembalikan, Daud mengembalikan apa yang menjadi milik daripada Mephiboset. Tapi dia tidak menyembuhkan ketimpangannya, kelumpuhannya, ketimpangannya. Jadi ada yang tidak sempurna di sini. Tapi Yesus berbeda. Memulihkan 38 tahun dari kelumpuhan. Dia berikan itu sempurna. Karena apa? Ekonomi juga akan diberkati bagi orang lumpuh ini. Kenapa? Karena otomatis dia sudah bisa bekerja, dia bisa mencari nafkah, dia bisa menghidupi keluarganya, menghidupi dia sendiri. Jadi dengan peristiwa kesembuhan dari kelumpuhannya, menjangkau aspek kehidupannya. Kalau hatimu lumpuh hari ini, rohanimu lumpuh hari ini, saudara, kelumpuhan apa yang Anda alami hari ini? Saudara bisa cek. Apa yang membuat lumpuh? Apa yang membuat hatimu itu seperti nggak bisa berkembang? Seperti engkau berdoa itu nggak connect. Jangankan gedor, ketok aja nggak dibukakan. Kenapa? Saudara bertanya diri saudara sendiri. Kenapa ketika saya lakukan al-sakau, kenapa nggak dibukakan? Kenapa hari ini saya belum melihat jawaban? 38 tahun. Karena orang lumpuh ini menggunakan kemampuannya. Selama dia menggunakan kemampuannya bisa 48 tahun tambah 10 tahun lagi. Tetapi caranya harus diubah. Keadaannya harus diubah. Kalau kita tidak bisa menjangkau kolam Bethesda, kalau saudara tidak bisa menjangkau meja raja di dalam situasi keadaan memburuk ini, maka satu cara yang Tuhan mau lakukan kepada kita. Menggedor, mewajibkan diri, melekatkan kepadanya, melekat. Saya ulang lagi supaya mendarat. Maka dikatakan ketika dia berseru dan Yesus melihat pribadi muka dengan muka, itu ayatnya muka dengan muka. Ketemu, berhadap muka dengan muka dengan orang lumpuh itu. Yesus bilang begini, angkat tilammu, berjalanlah. Itu kemurahan Tuhan. Kasihnya dia berikan. Orang yang masuk di dalam hadirat, maka dia katakan, angkat tilammu, berangkatlah, berjalanlah. Kalau saudara mengalami kelumpuhan ekonomi, angkat tilammu. Saudara mengalami kebuntuan hari ini, angkat tilammu. Apa artinya? Angkat spirit rohmu. Angkat imanmu, angkat kepercayaanmu, bangkit, nggak usah didorong-dorong. Orang lumpuh ini dengan perkataan perjumpaan nggak dibantu untuk naik.
tanpa engkau bantuan orang lain sesungguhnya, engkau bisa berjalan sendiri asal ketemu Yesus. Tanpa bantuan orang lain, seharusnya usahamu bisa bangkit sendiri. Seharusnya. Maka ada spirit yang lebih ekstra lagi. Ya. Dan lihat, Saul, kau, maukah saudara sekarang lakukan sebuah penyembahan ini yang berbeda? Makanya setiap hari Kamis itu kita terus menggedor. Kita nggak mau kasih istirahat. Terus Tuhan minta kemurahannya. Saudara lihat, setiap pagi juga kita terus kepada jemaat-jemaat. Tuhan, berikan kemurahan-Mu. Yang lumpuh rohani, Tuhan kuatkan. Yang lumpuh ekonominya, Tuhan berkati. Yang lumpuh hatinya, artinya sudah nggak bisa disembuhkan. Sudah beku. Tuhan, pulihkan dia. Ajar dia supaya mencintai Tuhan. Ajar dia supaya mengerti kedua orang tuanya. Ajar dia Tuhan. Dan kami selalu berdoa buat anak-anak juga. Kenapa? Kalau kita tidak mau berdoa, bagaimana anak-anak bisa menghadapi hidangan raja? Kalau saudara tidak mau berdoa, bagaimana keluarga saudara menikmati hidangan raja? Kata selalu, aku akan selalu memberikan. Aku terus menerus akan memberikan. Asalkan engkau mau datang ke dalam hadiratku. Saudara mau Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Ketika badai menerpa, lingkupi kami Tuhan. Lingkupi kami dengan sayap-Mu. Dan bawa kami terbang tinggi Tuhan. Bawa kami naik, angkat kami. Di pagi hari, Engkau bawa roh kami Tuhan. Untuk berjumpa secara pribadi. Muka dengan muka Tuhan. Lingkupiku Haleluya Tuhan. dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu lewat pujian ini ya Tuhan. Lingkupiku Dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. di saat
Bapa, pulihkan kami Tuhan. Pulihkan kami Bapa. Oh, sukacitamu besar. Kami bersyukur. Apa yang bisa kami lakukan hanyalah terima kasih kepadamu Tuhan. Karena dari ucapan terima kasih dan ucapan syukur ini, segala kebaikan-Mu dinyatakan. Apapun boleh terjadi Tuhan. Terima kasih Yesus. Naikkan ucapan syukur ini kepadanya. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Kasih Yesus. Beri syukur Hanya hanya bagimu. bagimu, ya
Terima kasih Bapa. Engkau akan menyembuhkan setiap kami yang sakit. Engkau yang menyembuhkan segala penyakit. Apakah ekonomi kami, apakah jiwa kami, tubuh kami, kesehatan kami, karakter kami. Sembuhkan itu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya, kami akan membangun Tuhan. Akan mewajibkan diri kami menggedor tata sorga. Karena kami percaya, umat-Mu di tempat ini akan menikmati segala kebaikan-kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang diberkati katakan, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan tanganmu bergedai aku dan melindungi aku daripada malapetaka Kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan menimpa aku. Kami mengucap syukur akhir daripada ibadah ini. Semua campur tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, kalau Engkau yang bertanggung jawab setiap kehidupan kami anak-anak-Mu, kami anak-anak-Mu yang terkasih. Dan kami percaya apapun boleh terjadi, tetapi Engkau Bapa yang selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Kami berdoa berjemaat-Mu yang tidak sempat hadir saat ini. Mari Engkau memberkati mereka, kuatkan mereka, lindungi setiap umat-Mu dimanapun berada. Segala wabah tidak akan menyentuh mereka, tetapi mukjizat kesembuhan dengan kuasa darah Kristus akan membentengi kemanapun, baik mereka bekerja, baik mereka pergi sekolah, baik mereka pergi apapun Tuhan, pelayanan. Mari Engkau memberkati dengan kesehatan dan perlindungan daripada Bapa di sorga, menaungi setiap jemaat-jemaat Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Segala kebaikan-Mu Tuhan. Angkat kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat. Diberkatilah keluarga-Mu. Diberkatilah anak-anak-Mu. Diberkatilah pendidikan anak-anak-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu. Diberkatilah lumbung-lumbung-Mu. Apa yang Kau kerjakan lewat tangan-Mu akan dibuat berhasil. Dan setiap kaki-Mu melangkah, Tuhan selalu menuntunnya. Sehingga penuhlah sukacita-Mu. Engkau diberkati di bumi, nama-Mu juga tercatat di sorga. Pada waktu Dia datang kedua kalinya, Dia menjemput orang-orang pilihannya, yaitu Anda dan saya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.